pemilih, DPT, dan Sidale. TNI Polri itu tidak menggunakan hak perbaikan pemilih atau ubah data DPTB dan DPK. mengecek di DP online. Bikin politik Tahun ini jadi adalah yang ciamik paling lancar. dari Tadi bilik kok aku suara nggak lihat sampai di suara grup paling publik. Tadi Bunda. dilarang sumbang hanya karena sakit pinggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Demokrasi Sik asik. Semoga pemirsa semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada Demokrasi ini kita akan berbincang-bincang tentang pemilih, DPT, dan Sidale bersama Kasubag Redatin KPU Kabupaten Semarang, Bapak Ahmad Mauludini. Silahkan disapa dulu Bapak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk terlalu dalam, coba perkenalkan diri dulu. Mungkin nama, tempat tanggal lahir, istrinya berapa, dan sejak kapan masuk di KPU Kabupaten Semarang, Pak? Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Mauludini, tempat tanggal lahir di Pekalongan 20 Oktober 1988. Saya masuk di KPU Kabupaten Semarang itu akhir tahun 2015. Sebelumnya 2010 sampai 2015 saya bertugas di KPU Kabupaten Tegal, Mas Ibta. Oke Pak Uul, ini kan Kasubag Redatin ya Pak. Sebenarnya Redatin itu apa dan tupoksinya apa ya Pak ya? Oke Mas Ibta, kalau secara normatif sesuai PKPU 14 tahun 2020 itu tugas dari subbagian Rendatin, perencanaan data dan informasi di tingkat kabupaten kota itu adalah untuk melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di tingkat KPU kabupaten kota, Mas Ibta. Itu secara normatif, tapi secara pelaksanaannya mulai dari penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan dan penyusunan anggaran itu, kemudian pengelolaan data pemilih, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data, juga ada reformasi birokrasi, ada sakip, lakip, dan renstra, masih banyak lagi Mas Ibta. Jadi itu Mas Ibta. Oke, baik Pak Uul. Bagaimana menurut Pak Uul perjalanan pemilu dan pilkada serentak kemarin di Kabupaten Semarang? Mungkin ada tantangan, suka, duka, dan lainnya dalam sudut pandang tupoksi Pak Uul. Ini kan pemilu 2024, pemilu dan pemilihan serentak ini kan yang pertama ya Mas Ibta ya, dalam satu tahun yang sama. Jadi di tahun 2024 itu kita melaksanakan tahapan pemilu serentak yang dimana itu memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPR, memilih DPD, memilih DPRD provinsi, memilih DPRD kabupaten kota. Kemudian ada juga di bulan November kita memilih kepala daerah, ada pasangan gubernur dan wakil gubernur, ada pasangan bupati dan wakil bupati. Nah tentunya dalam satu tahun itu tahapannya sangat intens sekali, susul menyusul, padat merayap gitu Mas Ibta. Jadi tantangannya ya kita harus bisa menjaga kesehatan satu itu, karena sangat padat sekali jadwalnya. Kita juga harus melaksanakan kegiatan itu, kita tetap harus sehat, harus tetap semangat, harus tetap bekerja dengan sebaik-baiknya gitu Mas Ibta. Kalau suka dan dukanya ya mungkin kita juga harus karena padatnya tahapan itu mungkin seringkali Sabtu Minggu tanggal merah kita harus tetap berkantor begitu Mas Ibta ya, teman-teman semuanya baik sekretariat maupun komisioner tetap harus melaksanakan tahapan di tanggal merah ataupun Sabtu Minggu, karena memang tahapan pemilu dan pilkada itu kan adalah tahapan kalender, jadi tidak mengenal libur gitu Mas Ibta. Itu mungkin suka dukanya. Baik, ternyata seperti lagu ya Pak Uul,
pergi pagi, pulang Iya, pagi. betul gitu. Sering juga kita sampai 23.59 tahapannya. 23.59. Besok paginya harus ke kantor Kerja lagi. Oke, Pak Ul, di Subak Redatin itu didampingi siapa saja ya? Mungkin bisa dikenalkan satu persatu dan didatangkan ke sini, Pak Ul. Oh gitu, kita datangkan langsung aja ya. Oke. Oke, kita hitung ya. Ya. 1, 2, 2, 3. Ternyata banyak juga ya ini, Pak Ul. Iya, ini Mas Yuta. Coba Pak Ul ini diperkenalkan satu persatu beserta tugasnya Pak Ul. Oke, kita perkenalan satu-satu ya. Dari kanan dulu ya mungkin ya Mas Yuta ya. Pemilih, nama saya Daniel. Saya bertugas sebagai perencanaan dan anggaran, kemudian jadi admin Sidale dan juga Monef. Demikian, terima kasih. Hai teman pemilih, nama saya Arta Bagus Pangestu. Saya bertugas sebagai admin website KPU Kabupaten Semarang dan juga sebagai operator Sidalih dan juga operator aplikasi Sirekap. Boleh. Halo teman pemilih, nama saya Nurlinda Hairani. Tugas saya kearsipan, lakip, dan sakip. Terima kasih. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Zidna Ilma. Tugas saya sebagai admin atau operator cybercrime dan admin Sirekap dan operator Sidalih. Oke Pak, ternyata begitu banyak tugas Redatin ya Pak ya. Hanya dihandle 5 orang ini saja. Baik, kita masuk ke tema inti ini Pak Ul dan teman-teman Redatin. Nanti bisa bergantian menjawab ya. Pak Uul tolong jelaskan kepada penonton pemilih itu apa dan siapa sih sebenarnya? Baik, kalau pemilih itu secara normatif tentu kita merujuknya ke Undang-Undang 7 ya Mas Yuta ya, tahun 2017 tentang pemilihan umum. Itu kalau tidak salah di bab 4 tentang hak memilih itu dijelaskan itu adalah setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah atau sudah pernah menikah, itu Mas Yuta yang pertama. Kemudian ada juga ketentuannya itu di pasal 198 sampai 200 itu Mas Yuta di hak memilih itu. Di antaranya itu tadi warga negara yang 17 tahun sudah menikah atau pernah menikah itu kemudian harus didaftar satu kali, kemudian tidak dicabut hak pilihnya. Kemudian juga ada ketentuan bahwa TNI Polri itu tidak menggunakan hak pilihnya, itu Mas Yuta. Oh, jadi definisi pemilih itu begitu ya Pak ya? Iya. Mohon dijelaskan proses warga biar bisa jadi pemilih sehingga masuk DPT itu bagaimana alurnya ya Pak ya? Ya mungkin ini bagi-bagi tugas ya Mas Yuta ya. Iya, mungkin Pak. akan lebih jelas detailnya akan disampaikan oleh Mas Yuta ini pakarnya DPT ini. Silakan Mas. Yuta. Ya, akan saya jelaskan mengenai DPT atau proses menjadi DPT itu. Proses pertama itu yaitu DP4. DP4 itu nanti kita terima dari Kemendagri, kemudian kita mutakhirkan lewat proses namanya itu coklit yang dibantu oleh teman-teman Pantarlih. Jadi itu nanti dimutakhirkan oleh Pantarlih. Jadi nanti kita menerima data untuk menjadi yang namanya DPS di kita. Setelah DPS ditetapkan, nanti akan dimutakhirkan kembali menjadi yang namanya DPT. Setelah DPT itu nanti masih ada lagi yang namanya DPTB dan DPK. Ya, mengenai daftar pemilih begitu. Baik, mantap sekali penjelasannya. Terima kasih Mas Zidna. Namun untuk sampai sekarang mengapa masih ada isu tentang warga yang tidak masuk DPT ya Pak ya? Atau sudah meninggal masuk DPT? Mohon jelaskan lagi Pak Uul. Oh gitu, baik. Terima kasih Mas Dita. Tadi penjelasan Mas Dita itu juga sudah panjang lebar ya Mas Dita ya. Jadi dari DP4 sampai menjadi DPT itu ada proses yang panjang sekitar 6 bulan lebih itu Mas Dita prosesnya. Memang kita tidak bisa memungkiri ada isu semacam itu ya Mas Dita ya di lapangan. Tapi kita di tingkat kabupaten kota itu mengelola sekitar 800-an ribu pemilih, 800-an pemilih itu kita dari pemilu ke pemilu selalu menekan
itu Mas Ita, apa namanya, ada isu misalnya pemilih yang belum terdaftar ataupun pemilih yang meninggal tapi sudah apa namanya, masih tercatat. Tapi sebenarnya kita juga dalam proses itu kita selalu mengumumkan hasil baik itu DPS maupun DPT untuk kita menerima tanggapan dari masyarakat, tanggapan masukan. Kadang kita membutuhkan partisipasi aktif masyarakat karena memang seringkali pemilih itu kan mobilitas penduduk itu juga sangat tinggi sekali ya Mas Ita ya. Hari ini mungkin ada orang pindah, orang meninggal, orang apa namanya bermigrasi ataupun apa namanya pindah rumah, pindah domisili seperti itu. Jadi memang sangat dinamis sekali ini Mas Ita, daftar pemilih itu, sama juga halnya dengan daftar penduduk. Kadang juga pemilih yang masyarakat warga yang meninggal itu kita tidak bisa serta-merta mencoretnya Mas Ita, karena memang kita harus ada dokumen bukti berupa misalnya akta kematian, atau kalau memang belum muncul itu kemungkinan besar pasti masih akan tercatat. Jadi kita juga mohon partisipasinya masyarakat untuk bisa mengecek daftar pemilih yang kita umumkan, atau juga bisa juga kita memiliki portal namanya Cek DPT Online Mas Ita. Jadi masyarakat bisa mengecek sendiri apakah mereka sudah termasuk dalam DPT atau belum, gitu Mas Ita. Oke Pak Ul, terima kasih. Terus selanjutnya saya menanyakan tentang sidalih ini Pak Ul. Sebenarnya pengguna sidalih ini wajib nggak sih Pak? Dan bagaimana proses sidalih ini? Mungkin Pak Uul atau operatornya atau adminnya bisa menjelaskan dari data DP4 menuju DPT di sidalih. Lebih jelasnya tentang sidalih akan dijelaskan oleh Mas Arta. Oke, monggo Mas Arta. Baik, saya akan menjelaskan tentang aplikasi Sidalih yang dibuat oleh Pusdadin KPU RI. Saya di sini sebagai operator Sidalih di Kabupaten Semarang, yaitu untuk fungsi aplikasi Sidalih sendiri, yaitu yang pertama adalah untuk pemetaan TPS. Kemudian juga untuk pemutakhiran melalui pencoretan pemilih TMS seperti yang dijelaskan Pak Ul tadi. Terus fungsinya juga sebagai perbaikan pemilih atau ubah data. Misal ada data yang kurang pas atau belum benar, nanti akan saya ubah lewat aplikasi Sidalih. Terus yang selanjutnya untuk penambahan atau unggah pemilih baru. Kalau biasanya kan ada pemilih pemula yang belum terdata, itu nanti akan saya tambahkan lewat aplikasi Sidalih. Yang lainnya fungsinya untuk mengunduh dan mempublikasi DPT. Gitu Mas Ita. Jadi proses pemutakhiran data pemilih pemilu dan pilkada itu kita lakukan secara menyeluruh melalui aplikasi Sidalih. Jadi perjalanan data dari mulai DP4 sampai kemudian DPT, DPTB dan juga DPK itu akan ada pergerakan datanya itu bisa dilihat di Sidalih seperti itu. Mantap, surantap sekali penjelasannya ini Pak Ul. Semoga penonton yang ada di rumah lebih mengerti setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Ul dan teman-teman tadi. Pak, sekarang saya mau tanya nih, ada kendala nggak sih Pak penggunaan Sidalih dalam pemilu dan pilkada serentak kemarin? Nah, untuk kendala bisa dijelaskan oleh Mas Daniel ini Mas Ita. Mas Daniel itu sudah pengalaman panjang nih dengan aplikasi Sidalih. Berarti Pak Daniel mohon dijawab. Oh, baik Mas Dipta, sedikit ini untuk tahun ini terus terang ini adalah pekerjaan kita yang paling lancar dibandingkan dengan pemilu-pemilu kemarin. Untuk aplikasi Sidalih tahun ini adalah yang paling lancar, paling tidak ada masalah, sehingga sangat memudahkan kita dari tahapan DP4, DPS dan penetapan DPT. Demikian Mas Dipta. Oke, mantap ternyata penjelasannya. Semoga penonton lebih mengerti setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Ul dan rekan-rekan Rendatin. Oke Pak Ul, sekarang saya ingin meminta di Demokrasi ini terakhir pasti dimintai kata-kata. Boleh Pak Ul, kata-kata hari ini Pak Ul? Nah, untuk kata-kata lebih pas ke Mbak Linda. Oh, berarti ke Bu Linda ya. Oke, saya akan minta kata-kata Bu Linda. Ini dipegang dulu Bu Linda.
Tadi Oke. kok aku nggak lihat di grup pada itu ya? Kata-kata hari ini Bu Linda. Ubur-ubur ikan lele dilarang tumbang hanya karena sakit pinggang. Oke, demikian demokrasi ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.